Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang keterampilan komunikasi pendidik dalam menangani kasus mencontek. Di kelompok kami ini terdiri dari 3 orang, yaitu Ahmad Alkam dan saya sendiri, yang kedua Penny Alpia, dan yang ketiga itu Komal Khofifah. Apa itu mencontek? Apa saja perilaku kasus mencontek? Jenis-jenis mencontek. Teknik apa saja yang digunakan dalam mencontek? Faktor-faktor yang berhubungan dengan mencontek. Apa dampak dari mencontek? Apa fenomena mencontek di Indonesia? Halo Al, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Al tahu nggak sih apa alasan ibu panggil ke sini? Gak tahu, Bu. Begini, ibu mau nanya sama kamu. Mau nanya apa ya, Bu? Kalau ibu boleh tahu, apa alasan Al nyontek baik saat ngerjain tugas ataupun saat ulangan di kelas? Al lupa belajar. Al takut nilainya rendah. Al takut dimarah mama, Bu, di rumah kalau nilai Al rendah. Al tahu kalau perilaku menyontek itu termasuk perilaku yang buruk. Gak tahu, Bu. Gini ya Al, akan ibu jelasin nih sama Al, kenapa sih menyontek itu termasuk perilaku yang buruk. Yang pertama, Al itu akan dicap sebagai orang bodoh. Gak cuman bodoh, Al juga udah mulai belajar berbohong pada ibu, pada teman-teman Al di kelas, bahkan sampai pada orang tua Al sendiri. Nah, kan selain itu, Al juga jadi gak percaya diri karena Al beranggapan dengan Al menyontek jawaban punya teman, maka nilai Al akan tinggi. Padahal nggak seperti itu. Siapa tahu temannya nggak belajar, terus Al nyontek-nyontek aja. Nah, bukannya dapat nilai tinggi, malah dapat nilai rendah. Selain itu, Al juga jadi malas belajar. Terus Al juga bergantung pada teman. Iya, kalau temannya baik mau ngasih jawaban ke Al. Kalau enggak, nah Al udah nggak belajar, terus temannya nggak ngasih Al jawaban. Bukannya dapat nilai tinggi, malah dapat nilai rendah. Malah itu bisa-bisa Al nggak naik kelas loh. Nah, selain itu, Al juga tuh nggak dipercaya sama teman-teman. Nggak cuma teman-teman yang nggak percaya sama Al, bahkan ibu sendiri bisa nggak percaya kalau Al tuh selalu nyontek. Sampai sini Al ngerti kan penjelasan ibu? Ngerti, Bu. Sekarang ibu tanya, Al tahu nggak kalau perilaku menyontek itu bisa menumbuhkan bibit-bibit yang buruk untuk masa depan Al nanti? Gak tahu, Bu. Al tahu nggak kalau dari kecil aja, dari umur Al sekarang, Al udah pintar nyontek, tahu nggak nanti besarnya mau jadi apa? Gak tahu, Bu. Al akan jadi penjahat, koruptor, plagiat, penipu, dan sebagainya. Tentu saja bisa, karena koruptor, plagiat, penipu, dan lain-lainnya itu termasuk tindakan kriminal. Gak cuman itu, jika ketahuan, maka akan dikenakan sanksi, dan sanksinya bisa-bisa masuk penjara. Dan kalau enggak, dikeluarkan dari sekolah. Mau kayak gitu? Gak mau, Bu. Gak mau. Nah, Al, ngerti kan apa yang Ibu sampaikan tadi? Ibu tuh berharap Al tuh mulai sekarang berubah, jangan mencontek lagi. Belajarlah mulai dari hal-hal kecil yang Al suka. Gak apa-apa, pelan-pelan aja belajarnya. Yang penting Al itu belajar. Kerjakanlah soal-soal yang mudah dulu. Nanti lama-kelamaan Al juga akan terbiasa mengerjakan soal-soal yang sulit. Baik, Bu. Al juga harus percaya diri kalau ngerjain tugas. Percaya diri aja sama keyakinan Al. Terus untuk rasa malas Al juga harus berjuang lawan rasa malasnya. Belajar yang rajin di rumah, belajar ngerjain soal. Iya, Bu. Al ngerti. Kalau boleh jujur, ibu tuh lebih suka nilai Al rendah tapi hasil kerja keras Al sendiri dibandingkan nilai Al tinggi tapi hasil menyontek. Karena apa? Hasil usaha Al sendiri adalah hasil kerja keras Al dalam mengingat dan menyerap pembelajaran ibu berikan kepada Al.
Selain itu, bisa menjadi bekal masa depan Al nanti. Karena nilai akademis bukan penentu kesuksesan Al di masa depan. Namun, yang lebih penting adalah memiliki moral yang baik. Sebab sebaik apapun prestasi akademis yang Al punya, jika tidak diimbangi dengan perilaku terpuji, maka prestasi tersebut akan sia-sia. Sampai sini Al ngerti penjelasan Ibu? Iya Bu, mulai sekarang Al akan bekerja keras dan berusaha. Oke, Ibu pegang janji Al hari ini ya. Tapi kalau sampai Ibu tahu atau Ibu dengar dari teman-teman di kelas Al, kalau Al masih suka nyontek, maka Al akan Ibu berikan sanksi dan hukuman. Supaya Al itu belajar bahwa perilaku menyontek itu termasuk perilaku buruk dan tidak baik, dan itu bukan untuk dicontoh. Al ngerti? Iya Bu, Al ngerti. Baik, Al sekarang udah bisa kembali ke kelas. Tapi ingat ya apa yang Ibu bilangin tadi. Ingat Bu, terima kasih Bu atas sarannya. Sama-sama Al. Selamat siang Ibu, maaf mengganggu waktunya. Selamat siang juga Bu. Mari silakan duduk Bu. Terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Penny Elpia, wali murid kelas F yang kemarin menghubungi Ibu. Kalau saya boleh tahu benar saat ini saya berbicara dengan Ibu Komala, orang tua murid dari Ahmad Alkam. Oh iya Bu, saya Komala, ibu dari Ahmad Alkam. Kalau saya boleh tahu, ada tujuan apa ya Bu saya dipanggil ke sekolah? Apakah anak saya berbuat salah? Oh, bukan Bu. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bagaimana keseharian Alkam jika di sekolah, Bu. Oh begitu ya Bu. Memangnya ada apa ya dengan anak saya di sekolah? Iya, Bu. Kalau saya boleh tahu, apa benar jika nilai Alkam rendah, maka Ibu akan memarahinya? Begini Bu, bukan maksud saya memarahi, tetapi saya hanya ingin dia mendapatkan nilai yang tinggi. Soalnya Bu, selama 1 semester ini saya perhatikan, baik saat mengerjakan tugas atau saat ulangan, Alkam itu suka menyontek. Hah? Anak saya mencontek Bu, tapi bagaimana bisa Ibu? Iya Bu, kalau saran dari saya, alangkah baiknya Ibu lebih memperhatikan Alkam di rumah, baik dalam belajar maupun bertutur kata, karena anak sekecil Alkam akan mudah memasukkan perkataan atau omongan dari orang-orang terdekatnya, baik di rumah maupun di lingkungannya Bu. Dan jika saya boleh menyarankan, Ibu bisa menggunakan kata-kata yang lembut, baik dalam menasihatinya ataupun dalam belajar. Saya masih tidak menyangka kalau anak saya mencontek. Terima kasih sudah memberitahukan kepada saya. Terima kasih juga atas sarannya. Maaf telah merepotkan Ibu. Tidak apa-apa Bu, tidak usah sungkan. Ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang guru dalam membimbing serta menasihati Alkam agar tidak salah jalan, baik dalam belajar maupun pergaulannya di sekolah. Sedangkan untuk di rumah, saya serahkan kepada Ibu dalam membimbingnya agar tidak salah jalan Bu. Karena apa? Kasihan Bu jika ini terus berlanjut, ini akan cukup berdampak untuk masa depan Alkam nantinya Bu. Iya Ibu, sekali lagi saya terima kasih atas saran dan masukannya. Dan saya juga minta tolong, saya mohon kita sama-sama membimbing Alkam. Sama-sama Bu, jadi itu saja yang saya sampaikan kepada Ibu. Alkam itu kalau di sekolah anaknya baik kok Bu, dia juga aktif, dia itu termasuk anak yang hiperaktif. Apakah di rumah juga seperti itu Bu? Iya Ibu, di rumah juga dia aktif banget anaknya. Oh kalau begitu, jika tidak ada lagi yang disampaikan, saya izin permisi ya Bu. Karena masih ada banyak urusan yang harus saya kerjakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum Ibu. Ya Bu, kalau begitu hati-hati di jalan ya Bu. Waalaikumsalam. Baiklah, metode komunikasi apa yang digunakan pada saat roleplay tadi? Apa saja bentuk komunikasi yang digunakan pada saat roleplay? Tipe komunikasi apa yang digunakan pada saat roleplay? Apa saja unsur komunikasi pada saat roleplay? Apa saja kendala komunikasi pada saat roleplay? Nah, apa saja seni komunikasi pada saat roleplay?
Itu saja yang kami dapat